Oke, mari ya. Itu hanya pembuka aja buat saya sama saudara. Satu hal untuk menghilangkan grogi saya. Terus terang saya kalau kesini suka grogi, saudara. Suka bagaimana rasanya gitu ya. Tapi puji Tuhan hari ini Tuhan berikan kekuatan dan kemampuan. Mazmur pasal 92. Mazmur pasal 92. Masih punya kitab Mazmur? Dibuka ya. Kalau terjemahan lama katakan kitab Zabur. Orang Betawi bilang mabur. Mabur itu kabur gitu. Mazmur pasal 92. Saya membaca dalam ayat 13 sampai ayat 16, berkata demikian firman Tuhan. Saudara simak dengan Alkitab saudara. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Kalau gemuk jangan terlihat saya, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan tahu, memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, ya. Kita bersyukur. Saya coba mencatat dalam catatan saya. Ternyata setelah saya coba prediksi sekitar ya hampir 2 jam lagi hari ini. Kalau bilang firman Tuhan 2 jam, saudara ngangkat kepala. Kita berdoa firman Tuhan hari ya sekitar 15 menit. Puji Tuhan. Nanti sebentar baru saya bagi-bagi ya, bagi-bagi berkat. Oke. Saudara, Mazmur 92 ayat 13 sampai ayat 14. Saya baca kembali di dalam ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Alkitab. Bait Tuhan di sini berbicara tentang persekutuan. Persekutuan dengan Tuhan itu menjadikan kita tertanam di dalam rumah Tuhan. Artinya mereka yang ditanam dalam bait Tuhan adalah mereka yang tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka yang tertanam dalam bait Tuhan adalah mereka yang tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Catat baik-baik. Saya mengulangi 2 kali hal itu berarti sesuatu yang sangat penting. Ya, adalah mereka yang tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Mengapa demikian? Kita baca dalam Keluaran pasal 25. Kitab Keluaran pasal 25. Keluaran bukan kelurahan ya. Keluaran pasal 25, saya baca di dalam ayat yang ke-8. Demikian kata firman Tuhan. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah harus kamu membuatnya. Kalau saudara membaca ini, maka ini adalah untuk pertama kalinya Tuhan memberitahukan kepada Musa, untuk memberitakan kepada Musa membangun yang namanya kemah sembahyang atau rumah Tuhan. Tujuannya untuk apa? Firman Tuhan jelas mengatakan supaya aku diam di antara kamu. Tujuannya Tuhan membuat kemah sembahyang kepada Musa dengan ukuran dan aturan yang Tuhan tentukan serta perabotannya yang ada di dalam, supaya Tuhan berdiam di antara bangsa Israel. Artinya Tuhan ingin ada satu persekutuan antara Tuhan dengan umatnya.
Saudara datang kemari untuk apa? Bersekutu dengan Tuhan. Itu tujuan utama kita datang beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan utama kita ada dalam rumah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi mereka yang ditanam di dalam rumah Tuhan adalah mereka yang ditanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Amin. Mereka yang ditanam dalam rumah Tuhan adalah mereka yang tertanam dan berakar dalam persekutuan dengan Tuhan. Hanya ada dua pilihan: tertanam dalam rumah Tuhan atau tertanam dalam dunia. Itu dua, tidak ada tiga, dua. Tertanam dalam rumah Tuhan atau tertanam di dunia. Yakobus pasal 4. Kita baca Yakobus dulu pasal 4 ayat yang keempat. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah bermusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya apa? Musuh Allah. Jangan bilang amin. Sebab jangan bersahabat dengan dunia. Kata bersahabat dalam catatan saya itu diartikan bersekutu dengan dunia yang akan menjadi musuh dari Allah. Tadi saya katakan hanya dua pilihan: tertanam dalam rumah Tuhan atau tertanam di dunia. Saudara tinggal pilih, mau menjadi musuh Allah, tertanam dalam dunia. Tapi kalau saudara mau diberkati dan hidup melimpah dalam Tuhan, hiduplah tertanam dalam rumah Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Itu firman Tuhan yang katakan bukan saya, ya. Tapi pagi hari ini saya berbicara kepada orang-orang yang tertanam di dalam rumah Tuhan dan tertanam di dalam persekutuan yang kuat di rumah Tuhan, yang tidak mudah tergoyahkan dengan apapun. Amin. Puji Tuhan. Kita ditanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi, pertanyaan saya, apa artinya rumah Tuhan? Apa arti rumah Tuhan bagi saudara? Oke, kita akan sama-sama melihat. Kita akan mengambil contoh dalam firman Tuhan, apa arti rumah Tuhan bagi seorang yang bernama Daud. Daud adalah contoh yang dapat kita lihat, yang benar-benar tertanam dalam rumah Tuhan, yang ditanam dalam persekutuan dengan Tuhan dari sejak mudanya. Daud ini contoh yang baik kita ambil dalam firman Tuhan, bagaimana dia benar-benar tertanam dalam rumah Tuhan dari sejak muda. Kalau boleh saya katakan dari anak sekolah minggu barangkali, Daud itu sudah tertanam dalam rumah Tuhan. Karena itu, mari kita lihat bagaimana atau apa arti rumah Tuhan bagi seorang Daud. Mazmur pasal 27. Mazmur pasal 27. Kalau sudah 1 jam, saudara kasih tahu saja. Kalau sudah, kalau belum, jangan. Nanti Tuhan marah. Oh, ini ngancam lagi. Oke, Mazmur pasal 27. Saya baca di ayat yang keempat sampai ayat yang kelima. Saudara simak baik-baik di Alkitab saudara. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya. Pada waktu bahaya, ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung
Bantu Tuhan. Puji Tuhan. Satu hal yang kuminta, diam di dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Kata minta di sini dalam catatan Alkitab terjemahan lain dituliskan kata yang kuingini dalam terjemahan lama kalau nggak salah. Kata minta di sini dituliskan dalam terjemahan lama yang kuingini. Satu hal yang kuingini, tinggal di rumah Tuhan seumur hidupku. Terjemahan lain berkata satu hal yang kucari. Saudara, Daud tidak pernah mencari kedudukan apapun juga dalam dunia ini, apalagi mencari kedudukan sebagai seorang raja, bukan? Tidak ada. Tidak pernah Daud menginginkan hal itu. Saudara boleh tunjukkan pada saya dalam Alkitab ayat mana yang menyatakan Daud menginginkan untuk menjadi seorang raja? Tidak ada. Kalau saudara dapatkan, tunjukkan pada saya. Kita tukar Alkitabnya. Ya. Kenapa? Kenapa Daud tidak menginginkan hal itu? Untuk menjadi seorang raja. Bukan kan banyak orang ini menjadi kekuasaan sekarang ini ya. Untuk tahun 2024. Wow, orang-orang. Segala macam cara dibuat oleh orang. Yang penting berkuasa. Daud tidak. Daud tidak menginginkan sedikit pun. Saya baca dari Kejadian sampai Daud tidak menemukan hal itu. Kenapa? Sebab sejak awal Tuhan sudah suruh Samuel untuk melantik Daud menjadi seorang raja. Dari awal Tuhan sudah memerintahkan Samuel untuk melantik Daud itu menjadi seorang raja. Dan Daud tidak punya daya upaya untuk memproklamirkan dia adalah sebagai seorang raja. Enggak ada. Saudara boleh cari. Bahkan firman Tuhan katakan, sampai Saul mati pun, Daud itu sudah dilantik jadi seorang raja, bukan? Sebelum Saul mati, Daud sudah dilantik menjadi seorang raja. Tapi sebelum Saul mati, Daud tidak memproklamirkan dia seorang raja. Ini saya loh gembala sekarang, boy. Gitu. Dulu ada gembala seperti itu, belum jadi lantik, sudah mengakui diri sebagai gembala. Ya. Tidak seperti itu. Daud tidak kemudian mengatakan, woi saya ini raja sekarang. Daud tidak memproklamirkan. Sampai ketika Saul mati yang saya baca dalam firman Tuhan. Sampai Saul mati dan sampai bangsa Israel menyadari mereka sudah tidak mempunyai raja, baru mereka datang kepada raja, datang kepada Daud untuk mengangkat Daud sebagai raja. Maka datanglah para tua-tua untuk melantik dan mengurapi Daud menjadi raja, mulai dari suku Yehuda. Dan kemudian datang suku-suku bangsa Israel yang lain datang menobatkan Daud menjadi raja. Setelah dia dilantik dan dinobatkan menjadi raja, barulah firman Tuhan katakan saat itu Daud mengakui kepada bangsa Israel dia adalah seorang raja. Tapi lebih daripada itu, ada hal yang lebih penting yang dia cari dan dia upayakan. Apa itu? Tertanam dalam rumah Tuhan. Tertanam dalam persekutuan di rumah Tuhan. Dikatakan sebab bagi Daud itu jauh lebih penting dalam hidupnya daripada dia menjadi seorang raja. Luar biasa. Kenapa Daud menginginkan hal itu? Karena Daud sudah alami bagaimana dalam perjalanan hidupnya saat dia berada dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa. Dia tinggal dalam rumah Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, hari lepas hari, waktu lepas waktu. Dia menikmati hidup bersama Tuhan. Dan ketika dia masuk dalam menikmati hidup bersama dengan Tuhan,
dalam persekutuan dengan Tuhan. Firman Tuhan katakan dia mengalami banyak pertolongan Tuhan, dia banyak mengalami mujizat Tuhan, dia banyak mengalami sesuatu perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang sangat luar biasa dibandingkan ketika dia menjadi seorang raja. Tertanam dalam rumah Tuhan artinya tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu yang kita cari hari ini, saudara. Bukan berarti kita tinggalkan dunia, kita masih menginjakkan kaki di dunia. Tapi lebih daripada itu, Daud katakan, aku mencari Tuhan, tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidupku. Daud tidak katakan kepada Tuhan, yang aku ingini adalah menjadi raja seumur hidup. Ada? Tidak ada. Yang Daud katakan menjadi tinggal dalam rumah Tuhan seumur hidup. Hari lepas hari, waktu lepas waktu, persekutuannya dengan Tuhan diikat benar. Dan itu yang Daud rasakan. Karena Tuhan katakan apa? Apa untungnya, dikatakan, orang memiliki seisi dunia ini tapi jiwanya binasa. Semua sisa sia-sia, gak ada gunanya. Tapi Daud inginkan tinggal dalam rumah Tuhan. Amin. Saya pagi ini mengajak saudara yang ada di tempat ini, jemaat eklesia yang diberkati Tuhan, rajinlah, giatlah, kejarlah persekutuan dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan, lebih dari apa yang ada dalam dunia. Hanya ada dua pilihan, tinggal tertanam dalam rumah Tuhan atau tertanam dalam dunia. Berikut, apa arti rumah Tuhan bagi Daud? Ayat 4 bagian B, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan. Saya coba mencari terjemahan lain, katakan bahwa memandang keindahan Tuhan. Kata menyaksikan kemurahan Tuhan, kalau tidak salah di dalam bahasa Inggris, Pak, artinya memandang keindahan Tuhan. Puji Tuhan. Terjemahan lama hampir sama dengan terjemahan King James, kalau dia punya arti yang hampir sama. Kata menyaksikan kemurahan Tuhan, dalam terjemahan lama dikatakan memandang keindahan Tuhan. Saudara, di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dapat memandang keindahan Tuhan. Amin. Di dalam persekutuan dengan Tuhan, kita dapat memandang keindahan Tuhan. Mungkin saudara bertanya kepada saya, apa sih keindahan Tuhan itu? Yesus tidak pernah tertarik dengan keindahan dunia ini, sekalipun iblis pernah menawarkan kepada dia seluruh keindahan dunia ini. Hanya satu, sujud menyembah dia. Tapi Tuhan tidak tertarik dengan keindahan dunia. Tidak. Tuhan tidak tertarik sedikit pun dengan keindahan dunia. Tetapi pagi hari ini Daud katakan untuk memandang keindahan Tuhan di dalam rumah Tuhan dan dalam persekutuan. Kita dapat memandang keindahan Tuhan itu di mana? Saat kita bersekutu dengan Tuhan, saat kita sedang memuji memuliakan nama Tuhan. Kalau saudara benar-benar tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan, maka kita tidak akan tertarik dengan keindahan-keindahan dunia hari-hari ini. Amin. Luar biasa. Saya membacakan ini dulu. Kita tidak tertarik dengan segala apa yang ada dalam dunia. Ketika kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Apa itu keindahan Tuhan? Keindahan Tuhan itu adalah ketika kita bisa hidup dalam damai sejahtera setiap hari. Itu adalah salah satu bentuk keindahan Tuhan. Hidup dalam damai sejahtera.
Makan nasi dengan sayur, bukan nasi dengan garam, darah tinggi, saudara. Itu orang dulu. Yang penting ada nasi dan garam. Awalnya iya, tunggu terakhirnya. Kalau tidak ada tinggi, stroke. Hari-hari makan nasi sama garam. Makanya ibu-ibu jangan sediakan tahu nih pada sama suami ya. Itu bikin hipertensi. Kalau dokter bilang makan tahu dan tempe, hari-hari aja coba kasih. Kalau tidak suaminya hipertensi. Gila, duit gua kasih belanja makan tempe sama tahu tiap hari, darah tinggi dia. Ngamuk dia saudara. Jadi bikin darah tinggi itu bukan makan babi, bukan makan tempe tahu tiap hari. Kau udah dalam percaya kau ke tiap hari. Suami pulang kantor capek cari duit, tempe lagi, tahu lagi. 4 hari, 4. Ngamuk dia saudara. Tensi hari-hari kau makan tempe tahu. Kemana tuh duit? Jangan jawab dong, bersekutu dengan Tuhan. Ramai saudara. Apa itu keindahan Tuhan? Ketika kita bisa hidup dalam damai sejahtera setiap hari, untuk bentuk itulah bentuk keindahan Tuhan. Damai sejahtera itu tidak dapat diberikan oleh dunia. Hanya mereka yang tertanam dalam rumah Tuhan, hanya mereka yang tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan, mereka dapat menikmati keindahan Tuhan yang namanya damai sejahtera dalam hidup saudara. Makanya tidak heran Daud katakan, itu yang kuingini, diam dalam rumah Tuhan seumur hidup. Tidak ada hari tanpa dalam persekutuan dengan Tuhan, karena di sana ada keindahan Tuhan. Saya tanya, kurang indahkah istana Daud pada zaman itu? Sehingga dia mau tinggal dalam rumah Tuhan untuk menikmati keindahan Tuhan. Kurang indahkah istana Daud? Posisi istana itu ada di atas. Saya sempat ke sana, kemudian orang tanya, di sini letak istana Daud. Oh, pantas dia jatuh dalam dosa. Orang semua rumah penduduk dia lihat, sampai Berseba mandi pun dia tahu. Iya kan? Karena istananya di atas, posisinya ada di tempat paling tinggi. Apalagi dia naik di atas suatu rumah, tempat teras yang ada di atas, dan berjalan-jalan di atas. Itu posisi yang paling bahaya. Iya kan? Semua dia lihat kok. Jadi kalau ke sana kemudian ada City of David. Nah, itu tempat yang ada di atas posisinya dulu tuh. Oh, saya baru lihat. Ini istana Daud di sini, Pak. Saya tanya sama apa namanya, dia punya pembintur. Terus rumahnya Berseba di mana? Dibilang kalau nggak salah di RT di RT 5, salah RW 6 tuh. RT-nya masih Pak Mamat kan dulu. Oh, pantas. Kurang indahkah istana Daud? Sehingga dia katakan dia inginkan keindahan Tuhan di dalam rumah Tuhan. Ternyata selain dalam dunia ini ada keindahan yang tidak terhingga ketika kita ada dalam persekutuan dalam rumah Tuhan dan selalu ada bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan, kita bersekutu dengan Tuhan, sehingga kita dapat melihat satu hal yang luar biasa. Kemudian kita sama-sama kembali melihat, masih banyak keindahan Tuhan yang kita bisa nikmati. Masih banyak keindahan Tuhan yang masih dapat kita lihat. Di antaranya adalah keselamatan yang saudara miliki. Itu salah satu keindahan Tuhan yang saudara punya ketika saudara diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita lihat kembali. Berikut apa yang dikatakan oleh Daud. Ayat yang keempat bagian terakhir. Dan menikmati baitnya. Dalam salinan lain atau terjemahan lain, Alkitab terjemahan lain,
Dikatakan menikmati baiknya ini ditulis menyelidiki Tuhan dalam baiknya, atau mencari tahu Tuhan lebih dalam lagi, atau mencari tahu atau mengenal Dia lebih dalam lagi, yaitu mencari menikmati baik. Saudara datang dalam rumah Tuhan, dalam rumah Tuhan untuk bersekutu. Salah satu di antaranya saudara mencari tahu Tuhan lebih dalam lagi. Saudara tidak akan dapatkan pengertian tentang Tuhan. Saudara tidak akan dapatkan pengetahuan tentang Tuhan di luar dunia. Enggak, hanya dalam rumah Tuhan. Dari mana? Dari setiap firman yang kita baca, dari setiap firman yang kita dengar. Disitulah kita dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bukan di dunia, enggak, tapi dalam rumah Tuhan. Itulah yang Daud dapatkan, menikmati Tuhan dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Orang yang tertanam dalam rumah Tuhan adalah orang yang tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Orang yang berakar di dalam Tuhan. Makanya ketika dia ada dalam rumah Tuhan, dia ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Siapa Tuhan itu? Dan mengenal isi hati Tuhan. Sebab Tuhan yang kita kenal, Dia lebih mengenal saudara dari diri saudara sendiri. Ya. Itu kelebihan Tuhan. Itu satu kebesaran Tuhan. Yang Tuhan yang kita kenal itu mengenal saudara lebih daripada diri saudara sendiri. Saudara kenal diri saudara. Saudara bisa tidak tahu siapa diri saudara, tapi Tuhan, Dia mengenal saudara. Sehingga firman Tuhan katakan, sehelai rambut pun Tuhan tidak izinkan jatuh. Tidak. Saudara, mengenal Tuhan dengan benar yang datang kepada Tuhan hanya sekedar beribadah. Makanya kita tidak akan bisa mengenal Tuhan kalau hanya beribadah kepada Tuhan. Ya, sekedar kita datang kepada Tuhan. Orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Suatu pribadi yang luar biasa yang ada dalam dunia ini, yang tidak dimiliki oleh siapapun. Dunia pun tidak memiliki itu. Dan saudara tidak akan menjumpai dalam dunia ini, hanya di dalam rumah Tuhan. Amin. Makanya teruslah mengejar suatu persekutuan kita dengan Tuhan. Bersekutu kepada Tuhan bukan satu-satu hal mungkin yang itu wajib pada minggu harus hadir datang gereja loh, enggak. Sudah datang mencari Tuhan, telah mengenal. Daud katakan menikmati baiknya, artinya mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau saudara ada mengenal seseorang yang pribadinya begitu baik, begitu luar biasa, saudara dengar, tidakkah saudara mempunyai kerinduan untuk mengenal lebih dalam tentang orang itu? Tidakkah saudara mempunyai kerinduan, kapan saya bisa ketemu orang itu? Kapan saya bisa bercakap-cakap dengan orang itu? Kapan saya bisa berbicara dengan orang itu? Dan setelah saudara ketemu, saudara bercakap-cakap, baru saudara tadi, oh ternyata orang itu benar-benar baik loh. Itu manusia. Tapi ketika saudara punya kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, saudara akan menikmati satu keindahan yang luar biasa. Keindahan lepas keindahan setiap hari saudara akan nikmati. Demikianlah Daud mengatakan hal itu. Aku mau menikmati keindahan Tuhan. Di mana? Ketika dia bersekutu dengan Tuhan. Ketika dia ada dalam rumah Tuhan, itu hanya didapati seketika saudara bersekutu dengan Tuhan. Kemudian kita lihat Yeremia pasal 15. Yeremia pasal 15 ayat yang ke-16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, yaitu firman Tuhan, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan
Allah semesta alam. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Dalam rumah Tuhan, dalam persekutuan, Daud menikmati akan hadirat Tuhan, akan baik Tuhan. Saudara, orang yang menikmati firman adalah orang yang tertanam dalam rumah Tuhan. Orang yang menikmati firman adalah orang yang selalu bersekutu dengan Tuhan. Sebaliknya orang yang tidak suka menikmati firman adalah orang yang jauh dari rumah Tuhan, dalam baik Tuhan, dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Saudara mau tahu kapan lihat orang yang tidak menikmati firman? Kalau duduk di gereja tidak tenang, ya, baru 15 menit duduknya sudah geser ke sini dan geser ke sini. Lebih parah lagi, orang yang tidak menikmati firman itu kalau sudah saya ngajak itu sudah lewat. Masih mana? Tapi puji Tuhan di sini tidak ada. Di sini tidak ada, dijauhkan Tuhan. Astaga. Yang ada itu di luar sana. Ya, di sini nggak ada. Yang ada di luar. Sebentar kan keluar. Ya, keluar tidak mungkin sampai malam di sini. Sebentar gua keluar. Di sini tidak ada, di gereja kamu ada. Nanti kalau saya di kampus, saya bilang di eklesia. Iya dong. Kan tidak ada orang di eklesia di kampus. Sama di sini tidak ada orang kampus. Tapi mata-mata ada. Yeremia berkata, ketika aku menemukan perkataanmu, aku menikmati. Kapan mau kita menikmati? Ketika saudara bersekutu dengan Tuhan, menikmati firman-Nya, menikmati perkataannya. Itu adalah bentuk keindahan Tuhan dalam hidup saudara, di mana kita dapat menikmati akan hadirat Tuhan. Puji Tuhan. Kita sama-sama melihat tanda orang yang tidak menikmati adalah mereka yang tidak tenang dalam ibadah. Puji Tuhan, di sini semua tenang-tenang. Sebab dua pikiran saya pikir. Pulang sebentar makan, tahu? Daud sudah membiasakan dirinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu dari masa mudanya. Saudara, kita melihat Daniel pasal 6. Ini contoh yang saya dapat lihat. Daniel pasal 6 ayat yang ke 11. Daniel pasal 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa ada Daniel sini. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat oleh raja, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Perhatikan baik-baik. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allah seperti yang biasa dilakukan. Luar biasa. 3 kali sehari dia naik ke atas untuk berdoa kepada Allah. Dia menghadap ke Yerusalem 3 kali sehari. Yang buat saya senang dan bangga dengan ayat ini, dikatakan seperti yang biasa dilakukan. Jadi sekalipun nyawanya terancam oleh surat raja, kalau tidak, untuk memberhentikan dia untuk datang beribadah kepada Tuhan, untuk memberhentikan dia berdoa kepada Tuhan, untuk memberhentikan dia bersekutu dengan Tuhan, 3 hari sekali naik ke atas rumah berdoa menghadap Yerusalem. Dan katakan Parekdin raja di surah, kau tetap saya harus berdoa sama Tuhan 3 kali sehari, sekalipun nyawanya terancam. Kenapa? Dia sudah tertanam dalam rumah Tuhan. Dia sudah tertanam dengan persekutuan dengan Tuhan. Saya rindukan jemaat di tempat ini pun punya kerinduan tertanam dalam rumah Tuhan, tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan.
Sekalipun banyak halangan rintangan, kita harus datang bersekutu kepada Tuhan, datang beribadah kepada Tuhan. Tetap kita datang kepada Tuhan, sebab itu yang memberikan dan kita dapat menikmati keindahan Tuhan dalam rumah, dalam kehidupan kita. Dan tidak peduli Sadak, Mesak, dan Abednego tidak peduli. Mereka tetap harus beribadah kepada Tuhan karena mereka sudah tertanam dalam rumah Tuhan. Saya bersyukur biarlah kiranya hari-hari ini banyak sekali pengajaran-pengajaran sesat yang akan menyeret orang-orang percaya di hari-hari ini. Tidak usah jauh-jauh, dalam handphone saudara itu sudah dapat saudara lihat penyesatan-penyesatan terjadi. Ada hamba saya baru mengajarkan kepada jemaat, membantah tentang video, mengatakan, oh kita tidak perlu lagi bayar perpuluhan, Taurat itu sudah menghapus perpuluhan nenek moyang kau. Di mana ceritanya? Coba buka Alkitab. Wow, saya marah benar sama jemaat. Saya kasih mereka 2 minggu pelajaran tentang itu dan perbantahan. Taurat yang mana yang Tuhan hilangkan dalam perjanjian baru? Bukan soal perpuluhan. Puji Tuhan, perpuluhan tidak bertambah. Tidak bertambah di minggu pertama, di minggu kedua ya. Gitu, ya. Daniel dia pertahankan persekutuannya dengan Tuhan. Oh, terserah raja mau kasih keluar surat apa tentang ancaman bagi hidupnya, saya tetap berbakti kepada Tuhan 3 kali sehari, tetap. Itu menjadi hal yang sudah biasa dia lakukan. Itu menjadi gaya hidup Daniel, gaya hidup kita semua pada hari-hari ini, supaya kita bersekutu dengan Tuhan. Bagian terakhir, Mazmur pasal 27 ayat yang terakhir. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyiannya di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batunya. Begitu. Sebab ia melindungi aku dalam kemahnya. Gitu. Saudara, ketika kita tertanam dalam rumah Tuhan dan ketika kita tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan, saya ingin kasih tahu pada saudara, di situ ada perlindungan Tuhan, di situ ada pemeliharaan Tuhan. Daud katakan, disembunyikan aku di tempat kudusnya. Di mana? Di tempat yang iblis tidak dapat jangkau. Di mana tempat saudara tahu iblis tidak dapat menjangkau saudara? Di dalam hadirat Tuhan. Catat, kalau saudara ada dalam hadirat Tuhan, iblis tidak dapat menjangkau saudara. Di mana Allah menyembunyikan Daud, kata firman Tuhan ayat 5. Saudara tahu, dalam kemah sembahyang ada 3 bagian. Ada halaman, ada ruang suci, ada ruang maha suci. Kata terjemahan lain, disembunyikannya aku di balik tirai. Antara ruang suci dan ruang maha suci itu ada tirai yang membelah. Ruang maha suci ini tempat hadirat Tuhan berada. Tempat hadirat Tuhan. Daud katakan, disembunyikan aku di balik tirai, di balik ruang maha suci ada tirai yang terletak. Di situ tempat hadirat Tuhan. Firman Tuhan katakan, iblis tidak dapat menjangkau tempat itu karena dipenuhi dengan pemeliharaan Tuhan. Saudara, kalau saudara hidup dalam tertanam dalam rumah Tuhan, saudara tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara pasti akan dilindungi oleh Tuhan. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, hari lepas hari, persoalan masalah yang saudara hadapi, Tuhan pasti akan melindungi saudara. Makanya tertanamlah dalam rumah Tuhan dan dalam persekutuan dengan Tuhan. Satu hal yang luar biasa bagi kita. Satu ayat kita baca, Wahyu pasal 3. Wahyu pasal 3. Ini kata firman Tuhan.
Saudara garis bawahi baik-baik dalam Alkitab saudara. Ini jaminan dari Tuhan bagi orang yang tertanam dalam rumah Tuhan. Wahyu pasal 3 ayat 10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Tuhan melindungi kita. Kapan itu? Sesaat sebelum antikris datang, Tuhan akan melindungi orang yang tertanam dalam rumah Tuhan. Tuhan akan melindungi mereka yang bersekutu dalam rumah Tuhan, disingkirkan jauh dari mata si ular yang tidak terjangkau oleh iblis, yaitu ada bersama-sama dengan Tuhan dalam hadirat. Amin. Tuhan memberkati kita. Tetaplah tertanam dalam rumah Tuhan, dan tetaplah tertanam dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita bangkit berdiri dan kita mengangkat pujian.